A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sendu banget gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan salah satunya mengikrarkan setiap waktu, setiap saat kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaatnya dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dari pagi kita bangun sampai detik ini. Itu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali obrolan kajian kita pada kesempatan siang hari ini ada sebuah kisah cerita seorang yang sangat soleh ya, kemudian dia masuk surga. Sesampainya di surga dia mengatakan dan Allah mengatakan, engkau aku masukkan ke dalam surga, kata Allah, dengan rahmatku, berkat rahmatku engkau masuk surga. Maka orang soleh ini kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalan soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan orang soleh ini. Kemudian Allah silakan dia coba menghitung berapa banyak amal soleh yang pantas dia lakukan untuk membuat dia masuk surga, dan ditimbang berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dihitung kemudian Pak. Ketika dihitung ternyata amal solehnya hanya sebanding dengan satu tarikan napas saja. Jadi akhirnya dia dimasukkan ke neraka oleh Allah. Kemudian dia berdoa lagi, ya Allah, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Maka Allah kemudian masukkan dia ke surga. Artinya ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan seumur hidup kita kalau kita timbang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat tidak sebanding. Itu baru napas saja, belum mata, belum telinga, dan seluruh tubuh kita. Kalau tidak percaya, ya pulang dari sini nih. Pulang dari sini, di sini ya, rumah sakit terdekat di mana? Ada, alhamdulillah. Nanti bawa ke sana, ada itu, ICU-nya di situ. Nah, kita lihat ke sana, masuk, lihat ada orang yang sedang napas menggunakan oksigen. Lagi ngap-ngapan gitu, ngap. Tanya sama orang itu, Pak, Bu, Mas, berapa harga oksigen setabung? Tanya sama orang yang lagi ngap-ngapan napas itu, tanya berapa harga oksigen setabung. Bayangkan Pak, Ibu, mau napas saja kita, kalau disuruh beli, niscaya kita nggak akan bisa beli. Nah, dari kisah ini, dari ilustrasi ini, maka di dalam kitab Al-Hikam disebutkan min alamatil i'timali ala ya alal amal. Barang siapa atau sesungguhnya atau setengah dari tanda bahwa seseorang itu bersandar dari amalnya
Ya, nuqsanur raja'i inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya pengharapan seseorang itu kepada rahmat Allah. Dari kalimat ini, dari cuplikan ya yang terdapat dalam kitab Al-Hikam ini menyebutkan bahwasanya jika kita beraktivitas, berusaha, dan dari hasil aktivitas dan usaha kita itu kita menganggap itu karena kepintaran kita, karena jerih payah kita, karena kerja keras kita, dan melupakan bahwa yang memberi itu semua Allah, maka sebenarnya kita sedang mengecilkan Allah dalam aktivitas kita. Tidak kurang, Pak, tidak kurang kisah-kisah hebat, kisah-kisah besar yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran. Ada seorang raja, saking rajanya dia, saking berkuasanya dia, saking banyaknya orang yang terpaku kepadanya, maka dia kemudian mengaku menjadi Tuhan. Siapa dia? Fir'aun sampai mengaku menjadi Tuhan karena dia merasa dia hebat. Tahu meninggalnya Fir'aun oleh apa? Di dalam laut. Sampai hari ini jasadnya masih diabadikan oleh Allah untuk pelajaran. Artinya kalau Fir'aun raja, kalau Fir'aun berkuasa, kalau Fir'aun hebat, masa dia mati di tengah laut? Ya kan? Masa Tuhan mati? Ya. Jadi sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengendalikan dan berkuasa terhadap dirinya sendiri. Ada lagi orang yang, kalau tadi raja, sekarang orang kaya, Pak. Orang kaya. Biasanya kalau orang sombong itu kan raja, penguasa itu sombong biasanya, Pak. Biasanya gitu. Waktu jadi bawahan, nunduk jalannya, Pak. Di sono bukan di sini. Jauh bukan di sini, jauh sono gitu. Tuh kalau jadi bawahan, Pak, jalannya nunduk. Hormat banget sama orang. Di sini sih, Pak, cium tangan. Pas dia punya jabatan, Pak, yang tadinya hak sepatunya di belakang, pindah ke depan hak sepatunya. Dongak jalannya, seolah-olah ada bola bekel di sini. Mulai sombong. Orang itu biar kalau mau tahu asli orang itu, Pak, lihat ketika dia punya jabatan. Padahal cuma RT doang. Susah nyarinya. Waktu belum jadi RT, gampang nyarinya. Pas udah jadi RT, kayaknya sibuknya melebihi presiden. Susah gitu. Mulai sombong, minta tantangan mulai sombong. Itu RT, apalagi di atas RT. Maaf ya, Pak, kalau ada yang RT di sini ya. Bukan RT di sini, RT sono maksud saya gitu. RT itu udah mulai itu sombong. Punya jabatan kecil aja gitu. Waktu jadi pegawai biasa, kagak ada sombong-sombongnya, Pak. Sama orang negor, sama siapa aja tegur orang lewat, masih tegur. Dikasih jabatan, kepala bidang, kabak, kabit, manajer, udah mulai ditegur aja, pagi Pak, pagi. Beda, Pak, beda. Waktu belum punya jabatan ditegur itu, ditegur sekali, disapa sekali, 10 kali dia menjawab. Tapi ketika sudah punya jabatan, mulai sombong. Itu contohnya Fir'aun. Ada lagi, dia nggak punya jabatan, tapi kaya, Pak. Kaya, pinter dia.
Bisnismen. Siapa namanya? Korun. Kayanya Pak, Masya Allah. Ya kan? Kekayaan Korun itu banyak sekali digambarkan. Saking kayanya tuh Korun. Ya kan? Kunci berangkasnya aja, kunci gudangnya saja, itu tidak bisa dibawa oleh manusia biasa. Harus dibawa oleh minimal 8 sampai 40 algojo. Nah, loh. Kunci berangkasnya doang. Nah, apalagi isi berangkasnya, apalagi isi gudangnya. Kayanya luar biasa. Sombong Korun, sombong dia. Ya kan? Padahal tadi orang miskin. Ketemu Nabi Musa. Korun di zaman Nabi Musa. Fir'aun di zaman Nabi Musa. Jadi musuh Nabi Musa banyak banget, Pak. Banyak banget. Kalau kita hari ini ada musuh satu gitu ya. Nabi Musa, musuhnya itu Fir'aun. Korun. Tuh musuhnya tuh. Ya kan? Musuhnya tuh. Ketemu Nabi Musa, Korun. Minta doa. Wahai Musa, engkau dekat dengan Allah. Doakan aku lah biar kaya dikit lagi. Didoakan oleh Nabi Musa, kaya Pak. Ketika disampaikan oleh Nabi Musa suruh bayar zakat, apa kata Korun? Oh, nggak bisa. Ini karena usahaku. Ini karena kekayaan. Ini karena pikiran kepintaranku. Dia melupakan bahwasanya itu semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini, Pak, harta Korun itu diabadikan dalam cerita kehidupan kita sehari-hari. Orang gali-gali lubang, ketemu harta Korun. Padahal di Sukabumi dia, Pak. Padahal di Sukabumi dia. Jauh banget harta Korunnya itu sampai ke sono gitu. Saking banyaknya harta Korun itu. Tapi apa? Dibinasakan oleh Allah, Korun dan harta-hartanya masuk tanah. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena merasa apa yang dimiliki itu atas usaha jerih payah pikiran kita. Padahal ada yang lebih hebat dari Korun, hartanya. Ada yang lebih hebat dari Fir'aun, kekuasaannya. Tapi dia beriman kepada Allah. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman saking rajanya, Pak, saking rajanya, rakyatnya bukan hanya manusia, jin rakyatnya, hewan-hewan rakyatnya, bahkan angin aja rakyatnya. Tuh. Nah kita, model kita dikasih kayak begitu, kita mainin tuh angin. Ada yang nggak suka sama kita kirim aja angin tuh, habis deh. Ya kan, Israel tuh, kita kirim aja tuh angin topan sana, habis lah Israel itu model kayak kita. Ya kan? Tapi Nabi Musa nggak kayak, Nabi Sulaiman tidak kayak begitu. Ya kan? Ketika kekuasaan yang luar biasa itu, apa yang kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini semua karena karunia Allah. Ya kan? Ini semua karena karunia Allah. Kalau kita belajar dari kisah-kisah ini, ya belajar dari cerita-cerita ini, maka kita coba berpikir ulang, kira-kira yang kita punya hari ini betul-betul merasa ini kena saya ini. Ini rumah ini, kalau kagak ada buahnya, kagak bisa. Ini kantor, kalau nggak ada saya hancur. Ini negara, kalau nggak ada saya, Maka saya sering, Pak, di berbagai macam kesempatan, cobalah sering-sering merasa kita ini bukan orang penting. Kita ini bukan orang penting sama sekali. Kira-kira kalau nggak ada kita, di rumah nih, di rumah kita. Kira-kira kalau nggak ada kita, rumah kita berjalan normal nggak gitu? Normal aja. Ya. Kira-kira gitu. Di kantor, kalau nggak ada kita, kira-kira gitu. Kalau nggak ada kita. Kira-kira kantor itu berjalan normal kayak biasa atau hancur gitu? Jadi, kita siapa gitu? Kalau mau tahu, Pak, besok, Jumat besok ya, Bapak jangan masuk kantor. Tapi gantian, jangan semuanya. Di divisi kita itu kita nggak masuk kita, dan jangan izin.
Ngetes saja, ngetes. Jangan izin, jangan ngasih tahu siapapun kalau kita nggak masuk kantor. Coba lihat dalam sehari itu berapa orang yang nelpon kita, yang WA kita, yang nanya kita di mana. Kalau tak satu pun yang nelpon nanya kita di mana, memang kita nggak penting sama sekali, Pak. Bukan kita nggak merasa penting, memang nggak penting. Tapi kalau banyak yang nanya, telepon, WA di mana gitu kan, baik yang nanya kerjaan maupun nanya apa-apa, berarti kita sebenarnya agak penting gitu loh. Tapi sering-sering merasa kita nggak penting. Gitu. Tapi kalau nggak ada yang nanya sama sekali, ditunggu sampai jam 8, jam 9, nggak ada yang WA pun nggak ada yang WA. Jam 10 nggak ada juga gitu. Sampai jam 12 kok nggak ada yang WA satupun gitu. Sampai atasan kita kagak WA kita. Ternyata paket kita habis. Paketnya habis ternyata gitu ya. Sering-seringlah merasa kita nggak penting. Nah, ya, untuk apa? Sekali lagi Pak, kajian utama kita tazkiyatun, menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita merasa kita ini orang hebat. Jangan merasa kita ini orang penting. Jangan pernah kita merasa kita ini yang mengendalikan tubuh kita. Jangan pernah kita merasa bahwasanya apa yang kita punya hari ini kita yang kuasai. Tidak sama sekali. Itu semua karena izin Allah. Hanya izin Allah. Apapun. Mau bukti, kalau kerja keras itu menyebabkan orang itu kaya, kira-kira yang paling kaya siapa? Kalau kerja keras yang menyebabkan orang itu banyak hartanya, kira-kira yang kaya siapa? Ya, mohon maaf, bukan membandingkan profesi. Yang paling keras itu tukang bangunan, Pak. Jam segini nih, jam 1 ntar nih, panas-panas kayak begini dia, kalau lagi ngecor di atas itu gimana bentuknya tuh? Itu kulit bukan hitam lagi, Pak. Berubah, mengkilap itu. Kalau kira-kira yang kaya itu orang pintar, kira-kira yang paling pintar siapa? Profesor. Tapi rata-rata profesor saya, Pak, dari mulai saya kenal sampai sekarang, motornya itu-itu aja, mobilnya itu-itu aja. Ya kan? Coba. Ya kan? Kalau yang membuat orang kaya itu ya, itu orang yang berkuasa, yang punya jabatan, kira-kira yang paling kaya siapa? Jangan sebutin nama. Ya. Ya, itulah pokoknya gitu ya. Itulah gitu. Tapi buktinya, saya tanya Bapak, nih yang masuk, yang pakai rompi orange gitu, yang ditangkap KPK, kira-kira itu orang miskin atau orang kaya, Pak? Ya orang kaya lah. Masa ada orang miskin ditangkap KPK? Ngapain coba? Menu-menuin penjara aja. Itu kan orang kaya, Pak. Pertanyaannya kenapa masih kayak begitu? Ya, maka dalam kajian ya tazkiyatun nafs itu, apa yang kita miliki hari ini, yang kita punya hari ini, yang ada di sekitar kita hari ini, yang ada dalam kekuasaan kita hari ini, maka letakkanlah di tangan kita. Letakkannya di tangan, jangan dimasukkan ke hati. Kalau diletakkan ke tangan, maka gampang untuk kita keluarkan dan gampang untuk kita lepaskan. Tapi kalau kita masukkan ke hati, berat, Pak. Berat banget itu. Ya, berat banget. Saya pernah ditunjuk saya nggak tahu sama sekali alasannya apa ditunjuk gitu. Ditunjuk jadi salah satu ya kaprodi lah di kampus gitu. 5 bulan doang, Pak. Saya lepaskan. 5 bulan doang, saya lepasin. Ngadap rektor, bu rektor bilang, saya kayaknya nggak pantas jadi kaprodi. Mengapa Pak Akhir? Ya saya jarang di kampus aja. Oh gitu, itu gimana? Ya udah lepas, ganti orang lain ya. Ganti. Saya takut Pak, takut itu masuk ke hati, sehingga kok rasanya saya kok enak ya gitu ya. Tiap hari ketemu mahasiswa gitu kan enak gitu.
dihormati oleh mahasiswa, dicium tangan oleh mahasiswa, banyak enak. Wah, bahaya itu. Mulai yang tadinya itu hanya ya sebagai ladang untuk kita mengabdi sebagai dosen, tapi justru sebaiknya akhirnya jatuh cinta kepada jabatan itu. Makanya yang bagus juga tuh, ya, yang punya jabatan jangan lama-lama, ya setahun 2 tahun belum waktunya diganti, ngajuin diri untuk undurkan diri, kan gitu Pak. Gimana caranya? Ini saya sering banget di dalam di rumah aja gitu Pak. Itu kalau lagi ada film bagus tuh, film lagi film bagus tuh, atau acara bagus gitu, belum selesai saya matiin Pak. Misalnya ada film, ada cerita, ada acara apapun lah, ini bagus banget gitu loh, seneng banget, belum ending udah saya matiin untuk melatih hati, jadi tidak merasa puas gitu loh, kan gawat Pak, ya, dimatiin gitu. Wah, itu melatih kesabaran. Melatih. Itu kadang-kadang kalau waktu sama anak, kok dimatiin? Ya, saya bilang ini, kita cari yang lebih bagus. Ini nggak bagus-bagus amat ya. Ganti. Cuma hati-hati gitu, supaya tidak masuk ke dalam hati kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bagian dalam kehidupan kita, semakin apa yang banyak yang kita punya, ya, sebanyak apapun yang kita punya, maka jangan pernah merasa itu atas usaha kita, atas jerih payah kita, karena semuanya atas izin Allah. Sedikit saja rasa sombong itu, ini punya gua, ini punya saya, ini atas usaha saya, maka saat itu sebenarnya kita sedang menduakan Allah. Syirik itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Merasa aku, merasa ini saya, ya, merasa punya saya, merasa inilah saya. Ada makhluk yang sangat taat, lebih daripada malaikat taatnya, namanya iblis. Taatnya Pak luar biasa Pak. Ya, bahkan malaikat itu berguru dengan iblis. Malaikat itu berguru dengan iblis. Saking taatnya itu iblis. Iblis itu setiap jengkal itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejengkal sujud. Saking taatnya. Tapi hanya sedikit rasa sombongnya iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud ke Nabi Adam. Apa kata iblis? Oh, tidak. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Pernah gak kita merasa, kok itu yang diangkat sih, kan gue lebih baik, kok dia sih yang dipromosikan, kan masih banyak yang lain. Ditanya sama temannya, siapa? Ya gue lah. Jangan merasa lebih baik dari yang lain, ya kan? Jangan pernah sedikit saja merasa lebih baik dari yang lain, maka hati-hati kita sedang mengikuti gaya-gaya iblis. Iblis terusir dari surga hanya gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak kepada Bapak Ibu dan saya pribadi, mari sama-sama kita introspeksi diri lagi, apa yang kita punya hari ini. Ya Allah, ini semua atas izin-Mu ya Allah. Ini semua atas izin-Mu ya Allah. Bahkan kalau seandainya andai kata ada yang tidak menyenangkan datang kepada kita, maka katakan, ya Allah, ini semua dari-Mu. Alhamdulillah fi kulli hal. Ya, fi kulli hal. Kalau yang datang itu musibahnya itu ringan bagi kita, ya. Musibahnya ringan Pak ya. Kan biasanya kita itu mengucapkan alhamdulillah itu kalau nikmat, dapat rezeki, alhamdulillah. Nah, ini saking kita ingin berhati-hatinya dengan suasana hati kita, ketika ada musibah datang kepada kita, musibahnya itu agaknya ringan, kecil, hanya pulang dari sini sandal hilang, contohnya gitu, maka katakan alhamdulillah fi kulli hal. Kalau musibahnya agak besaran sedikit, nanti pulang ke rumah ban motor pecah, kan agak gedean dikit tuh Pak, ya kan? Kalau tadi kan
kecilan tuh, gampang lah nyeker gitu. Agak gedean dikit, maka katakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kecilan fi kulli hal, kalau gedean dikit ala kulli hal. Jadi musibah, jangankan nikmat. Kalau nikmat udah biasa kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, udah biasa. Tapi yang tidak menyenangkan kepada kita pun kita mengatakan memuji Allah alhamdulillah. Kalau kecilan, agak kecil nih, agak ringan nih, fi kulli hal. Tapi kalau agak gedean dikit, ala kulli hal. Maka kalau ini kita lakukan, hati kita itu terus terjaga. Karena semua yang datang atas izin Allah. Allah izinkan, jadi. Allah nggak izinkan, nggak jadi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.